Pantaskah kita sombong? Hai, Bro and Sis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kadang tanpa sadar kita berbuat sombong dalam beraktivitas sehari-hari, baik dalam perbuatan atau perkataan. Ini biasanya karena kita punya perasaan lebih dari orang lain, entah merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih mampu, lebih soleh dari orang lain. Bahkan lucunya terkadang cuma memakai sesuatu yang lebih berharga dari orang lain terus merasa sombong. Bisa jadi kita dikasih kelebihan oleh Allah dalam hal-hal tertentu. Tetapi jangan salah, kelebihan itu bisa kita peroleh lewat orang lain loh. Wong kita bisa hidup juga karena ada pihak lain. Loh, kok mau sombong? Pernah nggak terpikir oleh kita, Bro and Sis? Hidup kita sesungguhnya tergantung orang lain. Jelas nggak mungkin kita bisa hidup tanpa keterlibatan orang lain. Sejak kita mulai datang ke dunia ini hingga sekarang, kita tetap memerlukan orang lain. Kita semua makan nasi bukan? Apakah orang yang makan nasi mesti punya sawah sendiri? Yang punya sawah sendiri pun mesti perlu orang lain untuk ikut menanam dan memanen padi. Tak mungkin pemilik sawah akan mampu menanam dan memanen sendiri sawahnya. Mereka butuh alat, bajak atau traktor, perlu pupuk dan lain-lain. Dan semua itu hanya bisa didapat karena ada keterlibatan orang lain, bukan dihasilkan sendiri. Apakah setelah padi dipanen akan langsung bisa ditanak? Pasti barang itu harus dijadikan beras. Untuk menjadikan beras, ia perlu dibawa ke penggilingan padi. Ini juga perlu orang lain lagi, sebab mesin penggilingan padi dibuat oleh orang lain. Sebutlah pabrik. Di pabrik ini banyak orang yang terlibat di dalamnya. Bro and Sis, beras tak mungkin bisa dimakan bila belum ditanak. Untuk menanaknya perlu peralatan, katakanlah panci dan kompor. Adanya panci dan kompor karena ada orang lain lagi yang menyediakannya. Demikian pula jika menggunakan rice cooker yang juga disiapkan orang lain. Rice cooker butuh listrik, ini pun juga disediakan pihak lain. Yang terlibat semua itu bukan hanya orang pintar dan orang kaya. Orang pintar karena menciptakan peralatan masak atau orang kaya yang menjadi pemilik sawah. Tapi banyak orang yang profesinya tak diperhitungkan juga andil dalam nasi yang kita makan. Sebutlah supir atau tukang angkut beras. Bukankah beras tak mungkin akan sampai ke pasar? Apalagi sampai ke tangan ortu kita jika tak ada supir atau tukang angkut alias kuli panggul di pasar. Supir juga perlu truk untuk mengangkut beras. Lah, truk juga disiapkan oleh pihak lain lagi. Ini baru soal nasi loh, Bro and Sis. Belum semua makanan yang kita konsumsi. Ya, ternyata banyak orang yang terlibat dalam setiap piring nasi yang kita konsumsi. Apalagi jika kita berpikir tentang sayurnya, lauknya, dan sebagainya. Lalu, pakaian yang kita kenakan, berapa banyak yang berkontribusi dalam pakaian yang kita pakai, yang membuat kita nyaman, tidak masuk angin, merasa pede, bahkan menjadi lebih cantik atau lebih ganteng. Iya kan? Jadi harus diakui setiap orang punya andil bagi hidup manusia. Entah sedikit atau banyak, langsung atau tidak. Dengan kata lain, hidup ini saling ketergantungan. Karena itu mengherankan sekali jika ada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Mau sombong karena pakaian kita mahal. Padahal
Pakaian mahal dibuat orang lain. Bukan hanya satu atau dua orang yang terlibat, tapi ratusan orang mungkin, mulai dari petani kapas hingga tukang jahit. Atau menjadi sombong karena punya rumah megah. Loh, rumah megah siapa yang bikin? Tukang batu bukan? Butuh pasir juga, sama tukang mencari pasir. Dan banyak lagi. Ya nggak bro and sis? Atau menjadi sombong karena punya mobil mewah. Apakah mobil mewah yang dimiliki dibuat sendiri? Lalu apa hebatnya orang punya kelebihan itu? Lah, kelebihan itu kan didapat dari orang lain kok. Demikian juga jika ada yang merasa lebih pandai. Loh, apa kepandaian itu tiba-tiba sudah ada dalam diri kita setelah dilahirkan oleh ibu? So pasti enggak dong. Kepandaian itu proses panjang dan melibatkan banyak manusia lain. Mulai dari guru yang mengenalkan kita huruf hingga bisa membaca. Sampai buku-buku tebal yang menjadi gudangnya ilmu. Sebuah buku yang kita baca juga melibatkan banyak orang. Bukan cuma sang penulis, melainkan juga kertas, alat cetak, tinta, dan seterusnya. Dan semua itu disiapkan oleh banyak orang. Lagi-lagi bukan hanya orang pintar yang terlibat di dalamnya, melainkan juga pekerja kalangan bawah. Islam sangat menganjurkan untuk menghargai orang lain, sebab disadari atau tidak, orang lain itu bisa saja termasuk yang berkontribusi kepada hidup kita. Entah itu dalam makanan yang kita santap, dalam busana yang kita kenakan, dalam rumah yang kita tempati, dalam mobil yang kita miliki, hingga ilmu yang kita kuasai. Dan apa kata Allah? Di hadapannya semua sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Bukankah sesama manusia pasti akan saling membutuhkan? Kita disebut sebagai makhluk sosial karena tak mungkin bisa hidup sendiri tanpa kontribusi orang lain. Coba bro and sis pikir, sombong itu kan ditujukan kepada orang lain, bukan kepada kambing, kucing, anjing, atau hewan lain. Padahal sekali lagi ya bro and sis, kita nggak bisa hidup tanpa ada orang lain. Mulai dari kita datang ke bumi hingga masuk perut bumi, kita butuh orang lain. Bahkan sekedar untuk bisa makan sepiring nasi pun kita perlu banyak orang. Nah, sombong kepada makhluknya aja nggak pantas, apalagi kepada Sang Kholik yang menciptakan kita. Kok sombong kepada Tuhan? Ya, kalau kita tak mau melaksanakan perintah Allah, itu artinya kita sombong, bro and sis. Kayak iblis itu loh, dia menolak perintah Allah, tak mau sujud kepada Adam karena merasa lebih baik dari manusia pertama itu. Kan saya diciptakan dari api, lah dia kan dari tanah. Demikian alasan iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Perasaan lebih baik itulah yang membuat iblis menjadi sombong. Karena itu, bro and sis, yuk belajar tidak sombong dengan cara menghargai profesi orang lain ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya.